Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita membuat video spesial buat kalian merayakan 50.000 subscriber dari YouTube Review Gadget Indonesia. Sebelumnya, Review Gadget ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang mendukung channel ini dari awal, khususnya dari awal sampai sekarang. Setelah 5 tahun, kita bisa mencapai 50.000 subscriber. Itu semua berkat kerja keras kalian juga. Thank you juga buat kalian yang sudah support channel ini, mulai dari yang channel yang bukan apa-apa sampai menjadi yang seperti sekarang. Itu Review Gadget mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Oke guys, dan tidak berlama-lama lagi kita akan jawab Q&A maupun feedback kalian yang memang kalian berikan kepada kita beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini kita juga ingin ingatkan kepada kalian yang belum subscribe, silahkan juga klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media Review Gadget, sehingga ketika kita update video terbaru, ketika kita update informasi terbaru, kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru ya guys. Jadi mari kita baca Q&A dari kalian terlebih dahulu ya guys. Feedback pertama dari Miss Bahul Anam. Saat review kalau bisanya jangan tunjukin muka bang, kayak YouTube lain sekarang pakai nunjukin muka semua. Oke, ini mungkin saya nangkepnya karena kita ketika melakukan review lebih banyak menunjukkan produk barangnya dibandingkan kita ngobrol seperti ini. Oke, thank you buat feedbacknya untuk Miss Bahul Anam ini. Nanti kita akan coba perbaiki ke depannya. Kita memang akan berencana untuk memperbaiki cara review kita supaya ketika kita review, kita akan lebih lihatkan dari depan. Dan kita akan kasih beauty shot untuk produknya supaya kalian juga lebih nyaman untuk nonton. Thank you banget buat feedbacknya. Kemudian dari Samuel Karundeng, ini selamat, mantap, thank you ya. Kemudian dari Blitzwing, di sini dibilang, Bang, konsep dalam reviewnya diubah dong, soalnya terlalu ngebosenin. Konsepnya dibuat lebih menarik lagi, tinggal mampir ke channel lain untuk belajar. Yes, thank you buat feedbacknya, dan ini nanti akan jadi masukan buat kita, dan memang kita ingin improve. Setelah ini kita akan coba untuk perbaikin untuk dari sisi kualitas konten, supaya kalian tidak bosen untuk mungkin lihat dari satu angle, mungkin dari dua, mungkin kita akan coba aktivasi untuk ide-ide terbaru untuk syutingnya supaya lebih menarik lagi buat kalian tonton ya guys. Kemudian dari Miki Juan, overall bagus, ciri khasnya dapat, cuma masukannya ada versus antara merek HP atau perbandingan HP dalam satu merek. Yes, kita memang akan coba untuk mencari produk-produk mana nih yang menarik untuk kita akan bandingkan. Supaya kita bisa memberikan perspektif kepada kalian, kira-kira produk A, produk B ini lebih bagus yang mana. Ataupun misalnya tidak bisa memberikan kesimpulan salah satu lebih bagus, paling tidak bisa memberikan gambaran produk A ini untuk siapa, produk B ini untuk siapa ya guys. Kemudian dari jadi reviewer, rahasia tetap konsisten begini gimana kok mau ku coba? Oke, saya jawab ya. Jadi kalau misalnya kita bicara konsistensi, untuk channel ini bisa capai 50.000 subscriber, kita butuh waktu selama 5 tahun. Jadi memang butuh konsistensi yang cukup banyak, dan ini kalau kalian lihat video kita dari awal sampai sekarang itu sudah ada 600 video lebih ya guys. Jadi memang cukup banyak. Dan bagaimana caranya konsisten? Yang pertama, kalian harus punya visi yang jelas. Ketika kalian buat channel itu, kalian tujuannya buat siapa? Apakah kalian ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian belum dapatkan jawabannya di reviewer lain? Atau misalnya kayak kita bicara tech reviewer. Mungkin di reviewer ini masih belum, misalnya contoh waktu dulu Review Gadget mulai itu karena ingin bahas soal kamera, di mana kamera waktu itu banyak yang testing review kamera itu bukan pakai lensa kitnya, padahal mungkin kita perlunya tahu kalau misalnya kita pengguna awam beli kamera pakai lensa kit itu kualitas autofocusnya gimana, kualitas lensanya gimana, dan itu belum kejawab. Jadi oleh karena itu kita buat, dan memang ternyata setelah itu naik ya sampai sekarang. Kita memang lebih banyak bahas produk smartphone. Kenapa? Karena memang update-nya itu lebih cepat di smartphone dibandingkan kamera. Kemudian kalau kita bilang selain visi yang jelas, misi yang jelas, kemudian kalian perlu juga buat penjadwalan. Jadi kalian perlu buat target ya guys. Jadi kalau kita belajar dari tahun 2021, sebelumnya 2021, begitu kita di 2022 kita buat pakai aplikasi yang namanya Trello. Trello itu kita buat schedule di mana kita mau target tanggal sekian upload ini, tanggal sekian upload ini. Meskipun memang belum tentu semua yang kita targetin itu kecapai ya guys. Jadi memang paling tidak kalian punya target yang jelas. Ketika kalian punya target yang jelas, ketika kalian misalnya harusnya hari ini nih kita upload A gitu ya.
Tapi kalau nggak kecapek, maka kita akan terpacu untuk membuat konten itu, atau misalnya menyelesaikan script reviewnya atau membuat editing videonya selesai, supaya paling tidak besoknya sudah bisa di-upload. Itu kalau misalnya kita terlambat. Tapi at least dengan adanya list itu, kita juga akan lebih mudah dalam artian kita punya target yang jelas di bulan ini kita mau upload apa aja nih. Kemudian kalian juga bisa coba subscribe channel-channel lain juga buat dukung mereka juga sambil melihat juga kira-kira konten apa nih yang menarik. Terus kemudian kira-kira penyampaian apa nih yang masih agak kurang di sisi mananya nih, apa yang membuat beda channel kalian sama channel orang lain. Itu ya, jadi pertama punya visi misi yang jelas, yang kedua punya penjadwalan yang jelas, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah budgeting. Jadi di mana kita belajar waktu awal channel ini dibuat, budgeting di channel ini memang masih amburadul ya, jadi masih kecampur sana campur sini ya guys. Jadi karena saya juga masih bekerja, jadi memang masih bingung lah, enggak banyak karena masih awal-awal. Tapi saran saya ketika kalian punya channel, kalian juga perlu budgeting, di mana kalian perlu catat pemasukan dan pengeluaran kalian di sebuah kayak Google Sheet ataupun Microsoft Excel, untuk kalian bisa memonitor sebenarnya perputaran uang kalian tuh sehat atau tidak sih ketika kalian buat konten ini. Jangan sampai kalian itu tidak memaksakan dalam artian, oh saya masih belum bisa perputaran uang sekian, tapi saya sudah beli alat ini, beli alat itu, beli alat ini, sehingga kayak kesannya sudah berat di awal. Padahal kalian tidak penting itu, alat itu tidak penting yang mahal dulu, enggak. Kalau kalian perhatikan dari awal, kita pertama kali buat channel itu hanya pakai HP 1, guys. Jadi HP 1 kita beli tripod sama mikrofon biasa, sama lighting outdoor malah waktu itu pertama kali kita pakai. Jadi ya pelan-pelan, ketika mulai berkembang, baru setelah berkembang, channelnya mulai tumbuh, baru beli kamera, beli upgrade pelan-pelan. Dan kalau kalian lihat setupnya juga dari Review Gadget dari awal sampai sekarang itu juga pelan-pelan berubah, pelan-pelan setupnya diperbaiki, di-improve, seperti itu ya guys. Jadi 3 itu konsistensi yang perlu kalian atur. Yang pertama punya visi misi jelas, yang kedua punya planning, punya schedule, yang ketiga budgeting harus jelas. Itu yang akan buat kalian bisa konsisten untuk long term ya guys. Kemudian dari BSTM channel giveaway kamera Canon 200D. Ya, kalau giveaway, jujur ini bukan ada channel giveaway, jadi kalau misalnya kalian mau cari giveaway, silahkan cari channel lain ya guys. Kemudian dari Baba Rapi, ada 3 poin yang dia sampaikan di sini. Jadi kita baca ya satu persatu. Jadi yang pertama, jangan kebanyakan ngomong guys. Kadang ngeganggu. Oke, thank you buat feedbacknya. Nanti kita akan coba untuk kurangi. Memang perbanyak kata guys itu memang terspontan ya guys. Jadi memang perlu saya latih juga supaya nggak terlalu sering ngomong guys. Kemudian kedua, kurangin kata menarik di judul dan thumbnail, terlalu monoton. Oke, nanti kita akan coba cari kata-kata yang memang lebih pas untuk menggambarkan produk itu seperti apa sih, highlight point utamanya yang perlu kita tulis di thumbnail ataupun di judul video ya guys. Kemudian yang ketiga, sekali-sekali diubah gaya reviewnya dan konsep videonya. Selalu urutannya unbox, test game, atau stylus, review. Orang jadi bosen. Nah, untuk butir 3 ini memang kita akan ubah konsepnya. Jadi memang kita akan buat jadi 2 video saja. Jadi rencananya itu akan jadi unboxing, kemudian kita akan juga tes speaker langsung di unboxingnya tersebut. Kalau misalnya kita uji coba smartphone ataupun tablet, kemudian nanti kita akan coba di review. Waktu di review itu kita akan bahas untuk gamingnya seperti apa, kita akan ceritakan pengalamannya, jadi kita tidak akan lakukan video tes gaming lagi untuk memadatkan materi di review, sehingga kalian ketika nonton video review, kalian akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh dibandingkan kalau sebelumnya kita pisah antara video tes gaming dan video review ya guys. Jadi thank you juga buat feedbacknya, nanti kita akan perbaiki di situ. Kemudian sisanya bagus dan gue salut adalah barang yang di-review up to date dan gak ketinggalan sama YouTuber gede lainnya. Dan sedihnya udah 4 tahun lebih masih belum silver play button. Itu aja, thank you. Ya memang sih sebenarnya silver play button itu adalah sebuah achievement tersendiri. Minimal yang habis dari 50.000 ini ke 100.000 itu adalah achievement yang kita harapkan. Kita berharap sebenarnya bisa tahun ini, tapi ya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan, apakah bisa langsung naik ke 100.000 atau tidak. Ya semoga saja kita punya keinginan bisa tembus 100.000 di 2022, tapi ya bantu channel ini juga bisa lebih berkembang. Juga kalian bisa share video-video dari channel ini kalau misalnya kalian merasa berguna dan kalian merasa
channel ini harus berkembang lebih jauh lagi supaya lebih bisa mengupdate seri-seri misalnya smartphone, seri-seri tablet, kemudian seri-seri kamera dan lain sebagainya. Ya dukung channel ini ya guys. Jadi ya jangan bosan-bosan lihat wajah saya, jangan bosan-bosan lihat video-video dari Review Gadget. Jadi dukung terus. Dan ya jangan sedih ya guys, karena percaya deh, sebuah proses ketika kalian jalanin proses selama 5 tahun itu banyak banget proses yang saya sendiri belajar ketika buat channel ini supaya bisa berkembang. Bagaimana cara speaking di depan kamera, cara ngobrol di kamera, itu nggak gampang. Ketika kalian nanti suatu hari kalau kalian mau punya channel sendiri atau punya sosial media sendiri yang kalian mau kembangkan, kalian perlu belajar. Tidak ada yang instan, semuanya itu butuh proses. Kalaupun ada yang bisa cepat, ya bersyukur kalian bisa dapat cepat. Tapi ingat, ketika sesuatu itu didapat dengan terlalu cepat, biasanya juga akan cepat layu kalau tidak dijaga. Tapi kalau misalnya kalian sudah terbentuk secara proses, itu pasti akan lebih long term. Jadi karena kalian sudah terbiasa, ketika lihat misalnya komen 1-2, kalian balesin satu per satu demi satu, itu akan melatih kalian sih untuk bisa lebih berkembang lagi sih. Kemudian pertanyaan berikutnya ataupun feedback berikutnya dari Valdi Reisandi, di mana banyakin konten versus bang antara barang baru dan barang lama yang speknya nggak jauh beda. Contoh, Poco F3 versus F4 GT, kemudian Samsung A52s versus Samsung A73. Jujur ya, Valdi, kalau untuk produk lama memang kita tidak punya stok ya guys. Jadi kita memang tidak menyimpan produk lama. Kenapa? Karena kita butuh untuk perputaran barang sehingga kita bisa beli produk-produk yang baru lagi. Karena channel ini memang masih ya tadi kita sudah sebutkan, kita ada budgeting sehingga kita harus putar untung supaya bisa beli barang terupdate. Kemudian kalau tadi misalnya contoh Poco F3 sama F4 GT itu tentunya itu beda kelas. Karena F3 itu harusnya di versus sama F4, kemudian Samsung A52s versusnya A53 bukan A73 karena memang berbeda kelas harganya juga. Kemudian ya kita lanjut lagi ke Reagan Swensi. Maju terus bro, tetap semangat. Oke guys, sip, selamat. Thank you juga, saya juga apresiasi banget buat Reagan Swensi ini, dia juga sudah support di Instagram, kemudian di YouTube juga good job banget. Thank you, really appreciate karena juga sudah dukung sampai mendukung untuk keluarganya untuk subscribe, itu thank you banget. Dan dia juga komen di Instagram, dia bilang, saya suka pas bro cerita soal manajemen panas di smartphone dan kekuatan sinyal 4G serta 5G. Ya, itu memang kita ingin sampaikan kepada kalian karena mungkin banyak orang yang beranggapan, oh nggak masalah kok jaringan di Indonesia ini memang 5G-nya masih belum merata. Tapi perlu kalian ketahui ketika kalian punya HP 5G, saya sudah jelaskan juga waktu video lalu dan bahkan saya highlight di Instagram Review Gadget Indonesia, di mana kita bilang kalau memang jaringan 5G memang belum merata, tapi penangkapan sinyal 4G-nya pun itu sudah jauh lebih bagus daripada HP 4G di kelas flagship sekalipun ya guys. Jadi itu memang benar-benar berasa sih guys. Kemudian video ini Q&A ataupun feedback kalian sudah kita sampaikan, dan mungkin ada beberapa yang juga sampaikan beberapa kali masalah, oh kok nggak ada tes speaker lagi ya, tes sound lagi ya di channel ini ketika kita melakukan review. Jadi kita sedikit cerita kenapa kita tidak lakukan itu. Beberapa waktu yang lalu itu kita sempat kena copyright claim atas penggunaan lagu no copyright sound. Jadi NCS, kita pakai lagu NCS untuk tes speaker, tapi kita kena klaim copyright, sehingga kita berpikiran apakah ini memang kita perlu untuk tunda atau cut dulu segmen untuk audio speaker ini. Dan memang kemarin kita masih coba-coba lagi, dan kemarin untungnya kita masih bisa untuk selamatkan itu dengan cut bagian scene tes audio speaker itu. Tapi dari situ kita belajar untuk mencari kira-kira formula yang pas untuk melakukan tes speaker ini seperti apa. Tapi kita baru ketemu dan kita lagi mau coba jalankan lagi. Jadi thank you juga buat feedbacknya itu. Kemudian sekedar informasi juga buat kalian, kalau kalian perhatikan dari awal hingga sekarang ini, dari awal video sampai sekarang ini, tentunya kalian akan melihat ada perbedaan sedikit dari sisi kualitas video, karena kita juga merayakan 50.000 subscriber dengan cara mengupgrade equipment yang kita pakai, di mana
kita berharap dengan upgrade equipment ini itu bisa meningkatkan kualitas gambar, kemudian kualitas video yang kalian tonton sehingga kalian bisa melihat gambar yang lebih bagus, lebih bersih, lebih jernih. Dan oleh karena itu kita juga upgrade, rencananya dalam waktu dekat kita akan melakukan perekaman mulai langsung ke 4K. Dan kita upgrade kamera kita dari sebelumnya kita pakai Canon 200D dan kita upgrade ke Sony ZV-E10. Jadi kita upgrade ke Sony ZV-E10. Kenapa kita upgrade ini? Karena kamera ini adalah kamera 4K yang menurut kita sangat menarik dan termasuk budget friendly. Bukan budget banget ya guys. Jadi di harga 11 jutaan ini termasuk kamera 4K yang menarik. Kenapa kita tidak ambil Canon? Karena Canon mirrorless Canon di harga segitu masih pakai EFM series ya guys. Jadi lensanya pakai EFM series yang itu sudah kayaknya kedepannya tidak akan terlalu berkembang karena Canon sendiri mengeluarkan Canon EOS R7 R10 yang APS-C sensor tapi pakai sensor mountingnya RF, di mana itu sudah beda. Sorry agak teknis ya guys. Mungkin kalian ketika lihat video ini kok Q&A ada teknis kamera sedikit. Ya, saya cuma jelaskan sedikit aja kenapa kita memilih ini. Tapi nanti kita juga akan review kamera ini lebih lengkapnya. Teman, ini kita lagi coba perekaman di video ini, kita coba langsung menggunakan kameranya langsung supaya kita mau lihat seberapa improvement yang kita bisa rasakan. Kemudian kita tadi sudah mention juga bahwa ada perubahan untuk nanti setup syuting pun, tempat syuting kita pun akan berubah. Sehingga ini mungkin adalah video terakhir yang akan menunjukkan syuting setup seperti ini. Nanti kita akan update untuk setup yang baru. Yes, hopefully kualitasnya juga lebih bagus, lebih terjaga, dan lebih oke ya. Semoga dengan adanya improvement yang akan kita lakukan ke depannya, ini akan lebih membuat kalian engage, lebih membuat kalian tertarik nonton lebih lama, kemudian lebih panjang, dan lebih lebih menarik untuk di-share ke teman-teman kalian. Kemudian format video juga kita akan coba untuk upgrade, juga kita perbaikin supaya bisa lebih enjoyable untuk ditonton. Mungkin kalau kita terlalu monoton jadi opening, terus kemudian dari overhead, dan kita tidak ada tatap muka seperti ini, mungkin akan berbeda dengan kalau kita dari opening, terus ada overhead, dan ada kita ngobrol gini sambil kita jelasin poin-poin reviewnya. Itu mungkin akan lebih membantu kalian untuk melihat bisa mendapatkan gambaran utuh ya. Kurang lebih seperti itu, dan thank you buat kalian yang masih nonton sampai di menit ini. Thank you, kalian luar biasa, kalian I really appreciate, aku sangat terima kasih, sangat luar biasa mengapresiasi kalian sudah bisa nonton sampai terakhir dan mau mendengarkan ocehan dari saya untuk bisa dengerin semua yang kita akan update juga tentang review gadget ini, supaya kita hopefully kedepannya bisa lebih improve lagi, dan hopefully kedepannya bisa lebih baik lagi, sehingga terus bisa memberikan update yang lebih baik lagi. Thank you sudah nonton video ini, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, share video ini ke teman kalian, dan jangan sampai lupa follow sosial media review gadget ya guys. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.